Halo, jumpa lagi dengan channel saya M.A. Hartanto. Kali ini saya akan berbagi cerita misteri yang saya alami di dalam pendakian saya. Sebetulnya banyak banget cerita misteri yang saya alami di gunung selama pendakian saya. Tapi kali ini saya akan berbagi cerita dulu bagaimana dan apa saja yang saya alami selama pendakian saya di Gunung Ciremai. Simak video selengkapnya di episode Cerita Mistis. Cerita ini berawal ketika saya mendaki Gunung Ciremai via Linggarjati pada tanggal 23 November 2018 bersama teman saya yang berinisial D dan L. Saya berangkat dari Kota Magetan bersama teman saya si D. Kami naik bus dari Kota Magetan siang hari dan sampai di Kuningan itu udah lewat tengah malam. Kami turun dari bus tepat di pintu keluar tol Kuningan. Lanjut kami naik Grab ke base camp Linggarjati. Sesampainya di base camp, teman kami si L sudah menunggu kami. Karena teman kami si L ini kerjanya di Cirebon, jadi otomatis dia sangat dekat ke Linggarjati. Berhubung sudah larut malam dan kami itu capek di perjalanan, kami pengennya cepat tidur. Tapi apa daya, ternyata basecampnya itu udah penuh sama pendaki yang udah pada turun. Dan kebetulan banget basecamp Linggarjati itu menurut kami nggak terlalu gede untuk muat banyak pendaki. Tapi kami beruntung sekali karena kami malah dapat tidur di kamarnya seorang ranger gunung situ. Karena kebetulan teman kami si L ini sudah akrab banget sama salah seorang ranger di gunung situ, dan kami bahkan dipersilakan tidur di kamar beliau di kasur yang empuk, bahkan dikasih selimut, dipinjemin rice magicom. Ketika hari sudah mulai pagi, sekitar jam 7 kami segera berkemas, bersiap-siap untuk memulai pendakian kami. Dengan penuh semangat kami bersiap mendaki, dan dalam pendakian ini hanya kami bertiga yang berangkat, tidak ada rombongan lain selain kami bertiga. Sejak dari pos Luweng Datar, kami tuh udah merasakan hal-hal yang agak serem, agak aneh, agak mistis gitu. Mungkin karena yang daki itu cuma ada kami bertiga, kami tuh udah merasa aneh. Dan biasanya kalau saya mau mendaki sebuah gunung itu, sebelumnya saya tuh selalu browsing dulu, cari-cari info tentang gunung ini, tentang nama pos-posnya, tentang segala macam seluk-beluknya gunung itu. Tapi anehnya saya waktu mendaki Gunung Ciremai ini sama sekali nggak browsing apapun, nggak tahu kenapa. Dan ketika kami sampai di pos Gondang Amis, saya tuh iseng-iseng buka sebaran peta pendakian yang diberikan dari basecamp itu. Saya tuh heran dengan nama-nama posnya yang ada di Gunung Ciremai ini, seperti Gondang Amis, Kuburan Kuda, Pangalap, Tanjakan Seruni, Bapatere, Batu Lingga, dan Canggabuana. Buat saya itu asing banget nama-namanya itu. Dan seketika itu saya tanya sama teman si L ini, apa artinya semuanya ini. Tapi anehnya teman saya ini kayak nggak mau nanya. Dia kayak sengaja mengalihkan perhatian gitu dengan nunjukin pemandangan-pemandangan gitu. Tapi saya tetap paksa nanya terus apa artinya ini. Akhirnya teman saya itu jelasin artinya ini artinya Kuburan Kuda ini begitu. Bagi saya itu serem namanya, kayak misalnya nama Kuburan Kuda itu ya karena dulu katanya ada kuda yang mati dikuburkan di situ. Dulunya itu katanya tempat peperangan, terakhirnya itu kuda bisa naik sampai di situ, dan kudanya itu matinya di situ, katanya sih jadi hantu di situ, serem. Pada akhirnya sampailah kami di pos Bapatere. Di situ kami agak berhenti sebentar, bukan berhenti sih, sengaja minum. Aku tuh heran sama namanya Bapatere, dan aku kembali nanya sama teman aku si L, apa artinya Bapatere. Awalnya si L nggak mau jelasin, tapi akhirnya dia jelasin juga kalau Bapatere itu artinya bapak tiri. Dan katanya dulu konon di situ tuh ada seorang bapak tiri yang membunuh anak tirinya dan dibuang di situ. Dan sebelum kami melanjutkan perjalanan lagi, teman saya si L udah bilang, udahlah nggak usah nanya-nanya lagi, kita jalan aja gitu.
Terus akhirnya teman saya itu pas sampai di tikungan itu, teman saya nanya, "Om, mau ambil kanan apa yang kiri?" Terus aku tanya balik, "Kalau kanan gimana, kalau kiri gimana?" Terus temanku si El bilang, "Kalau yang kiri itu landai tapi agak muter, kalau ngambil yang kanan itu nanjak banget tapi cepat, tapi harus bergelayutan di atas rantai-rantai pohon gitu." Dan kebiasaan saya saat mendaki, ketika menemukan jalur bercabang gitu, saya selalu mengambil yang sulit. Saya selalu memilih jalur yang sulit, walaupun harus mendaki, harus nanjak banget, harus bergelantungan, harus lewat akar-akar pohon. Saya tidak takut dan saya justru malah tertantang, dan saya akhirnya mengambil jalur yang kanan itu cepat banget. Setelah melewati pos Bapatere, kami melanjutkan perjalanan lagi. Melewati pos Batu Lingga, kami sempat istirahat, sempat ngobrol seperti biasa, sempat bergurau, bikin foto, bikin video, dan selanjutnya kami melakukan perjalanan lagi. Sampailah kami di pos Sangga Buana 2, dan di sini kami ngecamp 1 malam. Dan pas di situ udah ada tenda pendaki lain, sebuah tenda, tapi mereka udah mau turun dan kebetulan kita baru mau naik. Sampai di pos Sangga Buana 2 ini kebetulan hari sudah menjelang maghrib. Akhirnya kami memutuskan untuk ngecamp di sini. Kami langsung pasang tenda, langsung masak, bikin makanan, dan gak lama kemudian hari sudah gelap. Karena capek, kami gak sampai jam 7 malam kami sudah tertidur. Dan ketika kami lelap tertidur, tiba-tiba saya itu terbangun karena saya mendengar suara langkah kaki. Awalnya saya seperti gak percaya, apa saya mimpi? Tapi saya sadar itu benar-benar suara kaki. Saya pasang telinga saya di tenda, tapi saya nggak berani membangunkan teman saya. Saat dengerin aja itu, benar-benar langkah kaki mengitari tenda kami ada mungkin 5 kali. Jujur takut banget saya waktu itu. Tapi saya nggak mau membangunkan teman-teman saya, dan akhirnya saya usahakan untuk tidur, dan akhirnya bisa tidur sampai pagi. Dan sampai pagi bangun, saya tidak bercerita sama teman-teman saya. Ya karena tahu sendirilah, kalau kita lagi di gunung, kalau kita tuh lagi lihat apa atau mengalami apa, kita jangan cerita sama teman-teman rombongan kita. Ntar ceritanya kalau kita udah di bawah. Ketika kami bangun sekitar jam 6 pagi, kami tidak sempat masak untuk bekal sarapan. Kami hanya bawa jajanan untuk kita makan di jalan, kita persiapkan untuk bekal summit ke puncaknya. Dan ketika kami mau keluar tenda, ternyata tenda yang di sebelah kami itu udah nggak ada. Nggak tahu mereka pergi jam berapa, nggak tahu mereka pulang, mereka juga nggak pamitan sama kami. Tapi kami tidak memikirkan hal itu. Ya mungkin mereka terlalu buru-buru atau mereka nggak mau mengganggu tidur kami. Terus kami ya langsung aja kami summit menuju ke puncak gunung. Anehnya selama perjalanan kami ke puncak, kami sama sekali tidak berpapasan dengan orang lain, tidak berpapasan dengan pendaki lain. Biasanya kalau kami mendaki di gunung manapun, pastilah ada orang yang berpapasan dengan kita. Pas kita naik, pasti biasanya ada yang turun, saling menyapa. Sama sekali ini tidak ada sama sekali. Dan sesampainya di puncak, seperti biasa, aktivitas kami adalah foto-foto, bikin video, bercanda, kita ngemil, kita minum. Dan setelah kita pas berfoto-foto, bikin video, bercanda, kita turun lagi ke tempat kita ngecamp di Sangga Buana 2. Dan sesampainya di tenda, kami bikin makanan untuk makan kami, karena kami ya lapar lah. Karena tadi waktu kami di puncak cuma ngemil. Dan setelah kita makan, kita minum secukupnya, kita bongkar tenda, kita kemas-kemas, dan kita bersiap turun. Dan disinilah awal mula terjadinya mistis yang kita alami. Kami turun seperti biasa, seperti pada pendakian-pendakian sebelumnya. Kami tetap tertawa, bercanda, dan ngobrol seperti biasa. Tapi ketika kami sampai di pos Bapatere, tiba-tiba langit itu gelap. Padahal sebelumnya itu masih cerah. Dan ketika langit itu gelap seperti mau runtuh. Dan teman saya si ini nanya sama saya, "Om, mau ngambil kanan apa kiri?" Saya balik tanya, "Apaan kanan apa kiri?" Si ini bilang, "Ini jalur yang kemarin, Om. Kalau yang kanan kemarin yang landai, kalau yang kiri yang nanjak sekarang jadi nggak nanjak, cuma curam. Nah saya mau pilih yang curam aja." Terus tapi saya mikir lagi, udah nanjak banget,
akhirnya kayak gitu. Ya udah, saya ambil yang kanan aja, yang landai. Dan seketika saya tanya, loh Pak, ini udah sampai di pos Bapak Tere? Temannya si El bilang, iya Om, ini udah di pos Bapak Tere. Terus saya langsung lihat itu ke papan pos Bapak Tere. Dan seketika itu saya langsung terbayang seorang Bapak Tiri yang kejam, bengis, membunuh anak tirinya dan membuangnya begitu saja di situ. Gak sampai 5 menit setelah kami melewati pos Bapak Tiri, tiba-tiba hujan itu turun lebat banget, gede banget. Seketika saya melihat ada seorang laki-laki di samping kanan saya, tinggi, gede, hitam, kusam, matanya tuh merah seperti marah. Awalnya saya pikir, loh kok ada pendaki, padahal dari tadi gak ada orang, gak ada pendaki lain. Saya masih mikir, ini orang atau bukan. Sebetulnya saya ngeri lihat wajahnya itu, lihat tatapan matanya. Saya seperti nggak pengen lihat, tapi semakin saya nggak pengen lihat, saya justru semakin penasaran lihat orang itu. Yang mau nggak mau saya lihat, orang dia tepat di samping kanan saya. Dan saya tuh heran, ini orang kok bisa nembus pohon. Seketika bulu kuduk saya tuh merinding semua, saya langsung ngeri ketakutan. Seketika itu aku sadar, ini bukan manusia, ini bukan orang. Karena saya semakin takut, saya semakin gak berani lihat orang itu. Tapi saya tetap melihatnya, dia masih ada di samping saya. Saya benar-benar takut. Seketika tangan saya refleks memegang tangan teman saya si D yang ada di depan saya. Saya pegang terus sambil ngeliatin orang itu. Orang itu masih ngeliatin saya terus, dia masih tetap menembus pohon yang gede-gede itu. Saya semakin takut. Saya masih megangin teman saya ini, tangan saya, teman saya ini. Namun si D ini risih ketika tangannya saya pegang. Dia tanya, apaan sih megang tangan mulu kayak orang pacaran. Terus aku bilang sama dia, udah jangan nengok belakang. Tapi si D ini nengok belakang. Tetap saya bilang, jangan nengok belakang, jangan nengok belakang. Berkali-kali saya bilang begitu. Maksud saya supaya si D ini gak melihat makhluk itu, gak melihat orang itu, biar saya aja yang melihatnya. Dan seketika itu hujan itu makin lebat. Tetap saya masih pegang tangan teman saya supaya dia nggak nengok ke belakang. Teman saya berusaha melepaskan pegangan saya, tapi saya tetap masih pegang tangan dia. Saya nggak ingin lepas, nggak ingin dia nengok ke belakang, karena saya nggak mau dia lihat, biar saya aja yang lihat orang itu terus. Ketika si D ini menengok ke belakang, anehnya seketika orang itu hilang, dan seketika juga hujannya itu reda. Dan si El bertanya, ada apa sih? Tapi saya jawab, nggak ada apa-apa. Karena apa? Karena saya nggak mau si El juga takut. Dan ketika saya sudah merasa mulai tenang, saya melanjutkan perjalanan lagi dengan semangat. Dan seketika itu cuaca jadi cerah lagi. Anehnya, teman saya si D ini tiba-tiba mengeluh. Katanya, carry-nya itu, tasnya itu berat banget. Lah, kan aneh. Padahal sebelum kita mau turun itu, bawaan si D ini paling ringan, enteng. Orang dia itu bawanya pakai atas cuma logistik sama pakaian dia aja, dan logistiknya sudah habis. Otomatis bawaan dia itu enteng banget. Nah, ketika si D bilang tasnya berat banget, ya saya candain, apanya yang berat, orang kamu paling ringan gitu. Ya saya pegang-pegang, aneh, berat juga, berat banget. Berkali-kali si D ini benerin tali tasnya itu, kayak ya merasa keberatan gitu. Terus aku bilang, ya udahlah, ayo kita turun, sebentar lagi kita sampai bawah. Ketika kami sampai di pos Cibunar, baru teman saya D ini ngerasain tasnya enteng. Nah, seketika dia langsung teriak, tasku enteng, tasku enteng. Nah, ketika aku pegang tasnya enteng-enteng banget, seperti waktu kita baru mau turun itu. Sesampai di pos Cibunar, kami berhenti di warung di situ karena sepatu kami penuh lumpur. Akhirnya kami melepas sepatu kami dan kami memakai sandal jepit. Dan di pos warung itu harusnya kami menukarkan tiket kami dengan makanan, tapi karena kami udah merasa capek, udah keburu gelap, akhirnya kami inisiatif tidak menukarkan makanan itu dan kami segera turun. Setelah kami turun mau ke
base camp. Di tengah jalan udah ada maghrib dan kami memutuskan untuk berhenti istirahat sambil menunggu selesainya azan maghrib. Dan saat itu kami kembali merasakan aura yang mistis, aura yang serem gitu. Gak tahu kenapa kami langsung cerita semua apa yang saya alamin. Sidi juga cerita apa yang dia alamin, yang aku lihat aku ceritain semuanya. Nah si ini baru terheran-heran. Nah di situ kami merasa serem lagi, kayak ada. Sesampainya di base camp, kami nggak mau beristirahat lama. Terus terang, saya seperti agak trauma gitu dengan kejadian yang saya alami tadi. Saya takut kalau nanti tidur di base camp lagi, nanti kalau ada makhluk yang buntutin kami lagi. Akhirnya seketika itu kami memutuskan untuk segera pulang. Malam itu juga kami menuju ke stasiun Cirebon, beli tiket kereta untuk pulang ke Magetan. Dari kejadian saya ini bahwa kita harus menghargai bahwa adanya makhluk lain selain kita di sekitar kita, dan kita menghargai tempat mereka di sana, bahwa kita itu di sana adalah tamu. Kita harus bersikap sopan, bersikap baik, nggak perlu banyak tanya, nggak perlu membayangkan yang aneh-aneh, cukup kita jalani saja. Demikian cerita dari saya yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di termis berikutnya. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen. Ikuti terus channel saya, Emil Hartanto. Salam lestari.